Sore Bu. Selamat sore. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Mohon duduknya dibuat senyaman mungkin ya. Udah nyaman Pak. Sudah nyaman? Iya. Oke. Kalau boleh saya tahu ini dengan Mbak siapa? Oh ini saya Eldis Bu. Oh, Eldis. Iya. Saya panggil nyaman saja Eldis ya. Oh Eldis aja nggak apa-apa Bu. Oke, Eldis. Ini Eldis ada yang bisa Ibu bantu ke sini? Ada sih Bu, sebenarnya saya mau konseling Bu sama Ibu. Oh, konseling. Iya. Baiklah, karena saya sudah tahu Mbaknya ini Eldis, maka agar situasinya lebih nyaman begitu, lebih gimana ya, lebih akrab Iya. begitu. Ada baiknya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu supaya Eldis tahu gitu. Jadi saya Susti. Jadi Eldis bisa panggil saya Mbak Susti, Kak Susti, atau Ibu Susti, terserah. Panggilannya itu senyaman Eldis saja, saya akan iakan. Nyaman saya aja, panggil Ibu aja deh, udah nyaman Bu. Oke, Ibu Dari ya. awal juga udah panggil Ibu tadi. Oke, kalau begitu Ibu aja. Iya Ibu Susti. Oke, dari awal Edi sudah itu jelaskan, terangkan tujuannya ke sini untuk konseling. Ibu ingin tanya dulu, apakah sebelumnya Elis pernah mengikuti konseling atau nggak pernah mengikuti tapi tahu begitu, sedikit paham begitu tentang konseling? Sejauh ini untuk mengikuti konseling belum pernah Bu, ini baru pertama kali. Tapi untuk mendengar kata konseling ya cukup familiar lah Bu, sering dengar. Cuman maksud atau apa istilahnya definisi itu belum pernah Bu, belum tahu ya. Boleh Ibu minta menjelaskan? Oke, berarti Elis baru pertama kali ya Iya, mengikuti ini baru pertama kali mengikuti konseling. konseling. Oke, kalau gitu saya jelaskan terlebih dahulu. Iya Bu. Jadi konseling itu suatu proses bantuan yang diberikan oleh seorang yang profesional atau seorang yang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu permasalahan. Gitu. Jadi seorang yang profesional atau seorang yang ahli di sini itu dinamakan konselor, dan posisinya di sini itu saya sebagai seorang konselor, dan individu yang sedang mengalami suatu masalah di sini itu Elis, dinamakan konseling. Oh, jadi di sini itu saya yang sedang mengalami masalah ini dinamakan konseling ya. Iya, Ibu yang mau bantu masalah saya ini sebagai konselor. Oh iya, cukup paham sih Bu. Oke, paham. Bukan hanya itu saja, dalam kegiatan konseling kita ini itu berdasarkan aturannya juga. Seperti apa Bu misalnya? Jadi aturan-aturan itu berupa asas-asas yang perlu kita patuhi. Sebenarnya di sini itu ada banyak asas yang perlu kita terapkan. Tapi pada proses konselingnya kebanyakan asas yang penting yang dipakai oleh konselor itu dan yang dituruti oleh konseling antara kita di sini itu ada 3 asas. Jadi ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan, dan ada asas kerahasiaan. Jadi ya, asas kesukarelaan itu asas yang berkaitan dengan kerelaan atau keikhlasan dari konselor sebagai orang yang ahli melayani dengan keikhlasan atau kerelaan dari si konseling untuk datang kepada konselornya. Mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya, ini Elis datang pada Ibu ini atas dasar dorongan dari orang lain atau atas dasar paksaan, ataukah memang karena keinginan dari Elis sendiri? Nah, kalau untuk ngomong paksaan dari orang lain atau orang yang lain yang nyuruh, atau pihak ketiga yang nyuruh, enggak Bu. Itu dari saya sendiri mau melakukan konseling. Mau melakukan seling? Iya, dari diri sendiri.
kalau begitu secara tidak sadar Eldis sudah memenuhi asas kesukarelaan itu. Bukan hanya bagi Eldis saja sebagai konseling, saya pun sebagai seorang konselor, saya harus bisa melayani konseling ini atau melayani Eldis secara ikhlas begitu, secara sukarela. Intinya tidak ada paksaan lah, atau tidak ada dorongan dari pihak lain agar saya mau melayani Eldis itu. Ya. Terus ada asas keterbukaan. Jadi Elis jauh-jauh, mohon maaf sebelumnya, Elis tinggal di mana di sini? Saya tinggal di belakang. Di belakang. Iya. Itu tinggalnya ngekos apa itu dengan keluarga? Ngekos itu. Oh, ngekos. Iya. Berarti Elis jauh-jauh dari belakang datang kepada ibu karena ada sesuatu, ada tujuan yang ingin disampaikan. Jadi alangkah baiknya kedatangan Elis itu harus penuh bermakna juga. Intinya maknanya di sini Elis mau secara terbuka mengungkapkan apa yang ingin Elis ungkapkan di sini. Istilahnya secara jujur gitu. Bagaimana? Iya, paham. Paham? Iya. Oke. Yang ketiga ada asas kerahasiaan. Gitu. Jadi tentu saja pasti Elis mengalami rasa khawatir, ragu, takut gitu. Gimana ya kalau saya ceritakan masalah ini? Iya. Pasti nanti ada yang tahu, tidak ada pihak ketiga yang tahu gimana. Betul gitu. sekali sih Bu. Awal-awal juga mau masuk ke sini tadi masih ada perasaan takut, perasaan ragu, juga khawatiran. Aduh gimana ya ini gitu. Wajar Iya. Sudah wajar ya. Bukan hanya untuk Elis saja, sebelumnya juga saya melayani konseling lain juga perasaan khawatir itu selalu ada gitu. Apalagi istilahnya di sini baru pertama kali ini di konseling Iya. ini, jadi wajar lah kalau ada rasa takut gitu. Takut, khawatir, masalah saya nanti ada yang tahu. Jadi rasa takut dan khawatir itu bisa teratasi dengan ada asasnya, ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu asas di mana apa yang kita ceritakan di sini tidak akan ada pihak lain yang tahu atau pihak ketiga, pihak luar istilahnya. Segala yang kita bahas di sini kerahasiaannya itu sangatlah terjamin. Jadi Elis tidak perlu ragu atau takut untuk mengungkapin masalahnya, tetapi Elis bisa ungkapin apapun yang Elis ungkapkan karena hanya kita di sini yang tahu, tidak akan ada pihak lain yang tahu. Dijamin ya Bu. Sangat dijamin. Jadi lega Bu rasanya. Oke, bagaimana? Sudah paham? Sejauh ini sudah paham sih. Oke. Sebentar ya. Oh iya. Karena sudah paham, saya ingin bertanya, apakah kegiatan apa dari yang saya jelaskan mengenai konseling dan juga asas-asas tadi sudah pahami, apakah masih ingin melanjutkan kegiatan konseling kita ini ataukah ingin berhenti di sini? Saya mau melanjutkan. Mau melanjutkan? Iya. Oke. Kalau begitu, karena mau melanjutkan, sekarang mari kita tentukan waktunya untuk kegiatan konseling kita ini. Harus pakai waktu gitu ya? Iya, karena segala sesuatu itu ada batasannya juga gitu. Iya. Di sini ada waktu 30 menit dan juga 45 menit. Saya dan Elis menyepakati waktu yang akan digunakan untuk konseling ini. Itu mau yang 30 menit atau yang 40 menit? Kalau dari saya pribadi 30 menit kayaknya cukup ya Bu untuk menyelesaikan masalah saya. Oh, 30 menit. Iya, 30 menit. Baiklah. Kalau begitu kita sepakat 30 menit. Oke. Oke, karena sudah disepakati waktunya, sekarang saya akan persilakan untuk Elis utarakan apa yang ingin diutarakan. Tempat dan ruangan ini persilakan untuk Elis gunakan. Iya Bu, jadi gini Bu. Sebenarnya akhir-akhir ini tuh nilai saya itu Bu agak menurun drastis. Jadi saya itu sempat khawatir Bu. Iya, dan takut juga. Nilai menurun drastis, dan Elis merasa khawatir. Iya betul Bu. Bisa Elis lebih jelaskan lagi sama ibu? Jadi begini Bu. Iya. Sebenarnya saya itu dengan kuliah saya itu saya kurang semangat Bu. Kurang semangat kuliah. Kemudian untuk buka buku aja kayak berat gitu Bu rasanya.
apalagi kalau soal ngerjain tugas buka buku aja susah, apalagi Untuk ngerjain kayak malas-malas gitu. Pokoknya saya rasa di sini tuh kayak berantakan banget gitu Bu gitu. Mohon maaf ya sebelumnya, Iya. saya ingin bertanya, Iya Bu. ini Elis kuliahnya sudah masuk ke semester berapa? Puji Tuhan sudah semester 5 sih Bu. Wah, sudah pertengahan. Iya. Perjuangannya sudah panjang lah ya, sudah mau hampir setengah gitu. Iya, Ini Bu. Ibu ingin tanya lagi, rasa malasnya itu kurang semangat yang Elis sampaikan itu terjadi sejak lama kah atau baru-baru ini? Sejak lama enggak sih Bu, baru-baru ini akhir-akhir dia baru-baru ini terjadi. Iya. Sebelumnya di awal semester 1, 2, 3, 4 gimana perkembangan kuliahnya Elis? Biasa Apakah- aja Bu, enggak kayak semester 5 ini. Semester 5 ini baru saya mengalami begini Bu. Oh, baru semester 5. Iya. Nilai-nilai yang sebelumnya normal gitu, di atas rata-rata. Iya, betul. Oh, berarti istilahnya di semester yang kelima ini ya nilainya menurun gitu. Iya. Elis merasa gitu. Iya, betul. Oh, gitu. Iya. Seperti yang Ibu tahu juga sih, sebentar lagi juga kan ya masa-masa ini kan jenjang mulai UTS. Iya, UTS UAS. Ya, UAS. Iya, UAS. UAS ya apa istilahnya, tugas-tugas juga kan kerja sendiri Bu, Secara mandiri. iya, sendiri mandiri ya, masih kerja sih Bu, cuman agak ya tahu aja kalau mulai kerja sendiri tuh kayak gimana, pasti masih ada lah rasa malas kan sih, ada yang motivasi dari teman juga untuk buat itu kan, Oh, dorong untuk tidak malas gitu. itu berarti Ibu ingin tanya lagi, Iya Bu. rasa malas untuk semua mata kuliahnya rasa malas dan kurang bergairah untuk mengerjakan tugas-tugas itu berlaku untuk semua mata kuliah ya, atau hanya untuk mata kuliah tertentu? Iya sih Bu, untuk semua mata kuliah saya. Untuk semua mata Iya. kuliah. Kamu merasa malas begitu? Malas. Itulah menjadi mahasiswa itu memang sepenuhnya memegang sebuah tanggung jawab yang tanggung jawab itu sekiranya tidaklah harus menjadi sebuah beban bagi kita, tapi Ibu merasa semua tugas yang begitu banyak, biarpun dalam keadaan pandemi ini juga Ibu merasa itu merupakan suatu hal yang sangat wajar sih. Ya juga sih Bu, tapi kan apa ya Bu, di sini juga saya merasa kayak terbebani sendiri gitu Bu. Beban gitu. Ya beban saya di sini ya, kuliah saya kayak gini, terus uang orang tua kan jalan terus semua uang yang mereka kirim itu kan semua kebutuhan saya di sini terpenuhi, baik pun kebutuhan kuliah saya atau kebutuhan yang lain gitu kan. Sementara saya merasa bahwa kuliah saya ya gini-gini aja, maksudnya kan tugas saya sebagai mahasiswa itu nggak maksimal gitu loh Bu. Oh, Ya. Jadi Elis di sini sudah merasa kalau kuliahnya Elis di semester 5 ini juga kurang maksimal ya. Iya. Elis sendiri juga sudah merasa gitu. Sudah merasa sendiri. Baik, sejauh ini berangkat dari rasa malasnya Elis, kurang bergairah begitu, jadi nilai menurun drastis. Kira-kira apa sih? Apa ada yang dampak atau efek khusus yang sangat menyulitkan Elis? Ada banyak sih Bu. Oh, banyak, bisa ceritakan sama Ibu. Dampaknya itu ya itu tadi, bagi perkuliahan saya. Di perkuliahan saya itu nilai semakin menurun. Iya, terus istilahnya apa ya, dosen-dosen juga tegur lah Bu, tegur Tegur, jadi ya. saya juga merasa takut itu. Takut. Ya seperti itu Bu. Itu bagian itunya dengan dosennya ya. Iya. Terus dalam hubungan dengan teman-teman yang sudah mengenal Elis gitu, kira-kira gimana tanggapan mereka? Tanggapan mereka nggak kayak sebelumnya, Nggak kayak sebelumnya itu seperti apa? Sebelumnya itu kan ya kita sering kerja bareng Bu, Kerja bareng ya. Iya. Diskusi, bareng, diskusi. materi yang belum dipahami itu kan kita Iya. bareng gitu kan. Ya selama ini sejauh ini sudah tidak lagi Bu, apalagi
lagi kan ya masa pandemi ini sebagai suatu alasan juga jarang itu ketemu gitu. ketemu ya. Iya sih, wajar ya, karena memang protokol kesehatan kan memang seperti itu. Ya, Itu misalnya menggunakan masker gitu, jaga jarak terus juga. jaga jarak Ya. gitu. Memang seperti itulah pada saat pandemi ini. Eh, terus sejauh ini apa yang Elis, apa usaha yang Elis lakukan atau usaha yang Elis berikan terhadap situasi terhadap nilai-nilai Elis yang menurut itu, atau terhadap rasa malasnya itu, apa usaha yang Elis berikan? Usaha yang saya lakukan sejauh ini ya tetap mencoba Bu untuk mengerjakan tugas saya, meskipun ya istilahnya sesuai dengan kemampuan saya Bu mengerjakan. Giliran terlalu sulit buat saya, ya udah saya nggak terlalu itu Bu, nggak terlalu pokoknya melepaskan itu aja, nggak terlalu cari lebih detail lagi. Udah kalau misalnya ini udah batas kemampuan saya, ya Sudah lepas. malas untuk itu lagi. Oh iya ya, ibu juga pernah menjadi mahasiswa seperti Elis. Iya sih begitu. Ya memang sih ya, wajar sih untuk semua mahasiswa. Saya kira situasi yang seperti itu istilahnya sudah gimana ya, sudah familiar lah ya. Saya dulu kan pernah menjadi mahasiswa seperti Elis, dan kebetulan saya juga pernah ngerasain seperti yang Elis alami sekarang gitu. Ketika materi itu benar-benar blank istilahnya, Iya. saya sudah tidak tahu lagi. Iya. Saya sudah tidak tahu gimana untuk menyelesaikan, atau gimana ya, saya jadi stres dan pusing sendiri, jadi saya lepas, udahlah gak mau tapi setelah itu ada rasa beban juga dalam pikiran saya, rasa beban gimana, seperti yang Elis rasakan tadi juga, rasa beban sendiri kan, pusing ngalami beban, saya sebagai mahasiswa gimana ya tanggung jawab saya di sini, masa iya sih tugas-tugas yang seperti ini saya lepas aja itu. Terus ini tanggapan dari orang tua Elis gimana gitu, apa mereka tahu tentang nilainya Elis ataukah gimana? Tanggapan mereka ya, mereka tuh orang tua tuh nelpon dulu ya. Mama saya telepon gimana kondisi di sana, kuliahnya gimana, lancar atau bagaimana gitu ya. Ya udah saya jawab ya lancar aja Bu gitu, biasa aja, padahal aslinya nggak kayak gitu kan Bu, seperti ini ada yang berantakan gitu. Tapi saya ngomong sana itu tidak terlalu jujur, ya udah takut membebani mereka juga kan. Ya iya Bu, ya lancar gitu aja, meskipun yang sebenarnya kurang maksimal. Ya kurang maksimal. Ya. Terus ini apakah ada usaha lain begitu? Terus usaha lain maksudnya di sini gimana caranya Elis menyelesaikan tugas itu? Apakah tugas itu ketika sudah sulit Elis rasa, terus Elis sudah nggak mencoba untuk ngumpulinnya, ataukah Elis tetap ngumpulin? Sesulit apapun saya rasa masih kerjakan dulu, saya masih kerjakan, tapi ya itu tadi kurang maksimal. Ya. Masih kerja masih boleh gitu. Tapi saya rasakan kurang maksimal. Apa ya Bu, istilahnya misalnya kasih tugas hari ini, misalnya deadline-nya seminggu kemudian, tapi ya yang lain Selama kalau nggak apapun. malas kan jauh-jauh hari harus Jauh-jauh hari kerjakan. kerja, Tapi saya malah istilahnya besok deadline-nya hari ini saya kerjakan, jadi kan ngebut semalam gitu istilahnya, jadi kan nggak maksimal Bu, jadi nilainya ya gitu-gitu aja gitu kan. Ya, setiap mahasiswa itu punya karakter tersendiri Ya, dalam juga menyelesaikan sih. tugasnya. Tapi Elis masih berusaha kan untuk menyelesaikan. Iya masih berusaha sih Bu. Berarti di sini yang saya lihat Elis memiliki potensi. Elis itu bukannya malas, tapi Elis itu kayak gimana? Kayak apa namanya? Kurang bergairah gitu. Tapi Elis sudah punya potensi, punya keinginan untuk menyelesaikan tugas itu. Tapi karena Elis sedikit tidak mendorong keinginan itu, jadinya sudahlah, saya nggak tahu, sudahlah sampai di sini aja. Ya, tapi keinginan saya di sini kan biar maksudnya kan biar pas dikasih tugas itu langsung dikerjakan. Iya. Tapi kok malah besok Besoknya deadline-nya lagi. baru saya kerjakan hari ini gitu. Karena malas marah menguasai Iya. gitu ya. Malas gitu. Oke, kalau begitu apa sih rencananya Elis untuk perkuliahan Elis ke depannya?
Ya rencananya saya ya membuang rasa malas itu Bu biar saya lebih rajin lagi. Oke, berarti keinginannya Elis, harapannya Elis untuk kedepannya bagi perkuliahan Elis itu supaya lebih Lebih rajin rajin lagi. lagi. Oh, oke, baiklah. Di sini saya akan menyusun angka 1 sampai angka 10. Jadi angka 1 ini angka yang ketika Elis berusaha untuk merubah kebiasaan Elis, merubah malasnya Elis itu ke yang seperti yang Elis harapkan, lebih rajin lagi, tingkat keberhasilannya itu sangat rendah. Tapi di angka 10 ini, ketika usahanya Elis untuk berubah ke lebih rajin laginya itu, tingkat keberhasilannya tinggi. Kira-kira dari angka 1 sampai 10 ini, angka manakah yang Elis ingin pilih? Saya rasa angka 8 sih Bu. Ya. Karena saya yakin kan saya sebelumnya ya tidak seperti ini, nilai-nilai saya kan baik-baik saja Bu, tapi akhir-akhir ini pas semester 5 ini baru nilai saya ada seperti itu. Turunan Ya, gitu. saya yakin kalau misalkan saya berusaha lebih maksimal mungkin ya saya lebih bisa lah Bu. Sungguh Ya. motivasi yang sangat mengagumkan. Seperti yang saya lihat, memang Elis punya potensi di sini, tapi hanya karena Elis tidak mendorong ya. Iya, Bu, Dan tidak ada dan motivasi. iya, dan ketika Elis tadi sudah memutuskan, oh berarti saya belum, ketika saya berusaha untuk tidak putus asa, maka semuanya dapat terselesaikan. Betul. Oke, misalkan di sini ibu punya sebuah kantong ajaib yang bisa mengabulkan semua keinginan Elis. Kira-kira apa yang ingin Elis minta di sini? Kantong ini bisa mengabulkannya. Impian apa yang ingin Elis minta di sini dalam tujuannya Elis, dan Elis? Ya, saya ingin minta apa ya Bu? Istilahnya istilahnya cita-cita saya dapat tercapai, lebih rajin lagi, lebih semangat lagi, lebih bergairah untuk belajar. Itu sih Bu. yang Oke. saya minta. Impian dan cita-cita itu tercapai dengan cara Elis melakukan apa? Ya, dengan cara membuang kebiasaan malas saya dengan lebih rajin lagi Bu, Lebih rajinnya lagi itu ke dalam hal apa? dalam hal mengerjakan tugas saya. Meskipun apa istilahnya sesulit apapun Sulit tugasnya, apapun. saya coba untuk mencari tahu gitu Bu. Ya. Kalau enggak ya minta ke teman-teman belajar Ya, bersama, berdiskusi lebih dengan bareng. teman-teman. Ya sih Bu. Oke, Elis sudah temukan jalannya sendiri. Itu berarti untuk mewujudkan impian itu dengan itu tadi, Elis lebih rajin lagi, terus dengan cara berdiskusi dengan teman-teman. Oke, misalkan di sini ibu membuat sebuah skala 1 sampai skala 10. Di mana skala 1 ini keputusan Elis untuk berubah ini, terus untuk mencapai cita-cita ini sangatlah tidak penting. Dan 10 keputusan itu sangatlah penting. Kira-kira 1 sampai 10 ini kira-kira Elis memilih di angka yang keberapa mengenai ini keputusan untuk mencapai cita-cita itu di sini? Kan dia angka 1 sih. Angka 10 karena saya yakin ini sangat penting Oke. untuk diberikan. Oke, selain sangat penting, Elis merasa apa dengan memilih angka 10 ini? Berarti Elis merasa itu sangat penting. Apakah ada alasan lain yang memotivasi Elis? Iya, karena sangat penting. Mungkin dengan saya sebenarnya lebih belajar lebih giat lagi, cita-cita saya tercapai ya kelak di masa depan ya saya bisa menjadi guru yang bisa memotivasi siswa saya, jadi yang saya tidak malas. Good. Cita-cita yang sangat sangat mulia. Ingin menjadi guru yang bisa memotivasi siswa yang malas. Sungguh cita-cita yang sangat mulia. Oke, dari awal pembicaraan Elis sudah menceritakan gimana permasalahannya, terus Elis sudah temukan sendiri gimana jalan keluar yang terbaik untuk masalah itu. Ibu ingin memberi sedikit tekanan yang walaupun Elis sendiri sudah menyadarinya, tapi ibu ingin menambahkan apa yang Elis mengerti dari situasi ini. Jadi segala sesuatu itu untuk segala sesuatu yang ingin kita capai itu untuk proses, dan sebuah hasil itu tidak akan pernah mengkhianati prosesnya. Apalagi di sini didasarkan oleh cita-cita Elis yang sangat mulia, keinginan Elis yang sungguh sangat bagus untuk berubah dari malas ke yang lebih rajin lagi, terus menggapai cita-citanya dengan cara belajar yang lebih rajin.
dan cita-cita itu digapai agar di masa depan saya ingin menjadi guru yang bisa memotivasi siswa yang malas. Saya yakin ketika Elis berusaha lebih maksimal lagi, semua akan dapat Elis capai. Amin Bu, semoga bisa terwujud. Ibu sangat yakin dengan melihat gimana niat Elis, juga potensi yang dalam Elis. Ibu sangat yakin Elis pasti bisa. Amin. Oke, apakah ada yang perlu dibahas lagi sama Ibu? Sejauh ini tidak ada lagi Bu yang perlu saya sampaikan. Oh, sudah tidak ada lagi. Oke, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih sudah datang menemui Ibu untuk konseling ini. Bila ada kata-kata Ibu yang tidak berkenan atau cara Ibu yang tidak sesuai dengan keinginan Edith, Ibu meminta maaf. Tetapi terima kasih sudah mau datang untuk berkonsultasi dengan Ibu. Terima kasih juga sebelumnya Bu sudah bisa membantu menyelesaikan masalah saya. Oke, sudah menjadi tugas saya. Iya Bu. Oke. Bu. Oke. Pamit Bu. Iya, Terima kasih, selamat Bu. sore. Sore.